Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, apa yang telah Anda ketahui berupa tausiah agama hendaknya sebarkanlah kepada yang lain. Insya Allah menyebarkan ilmu adalah salah satu cabang iman. Apa yang Anda ketahui harus juga diketahui oleh sesama kita, seagama, seiman. Dan insya Allah tausiah-tausiah yang ditayangkan dari channel Rahmatul Ummah ini bersumber dari kitab salafi, bersumber daripada kitab-kitab kuning kalangan-kalangan ulama-ulama terdahulu. Sahabat channel Rahmatul Ummah, kita lanjutkan di bagian kedua tentang kisah pernikahan Nabi Musa alaihissalam dan Siti Safuro. Setelah Nabi Syuaib alaihissalam menerima berita kejujuran dan menerima berita tentang keperkasaan Nabi Musa, akhirnya langsung beliau menikahkan kepada putrinya. Begitupun bagi kita selaku orang tua, apabila melihat calon menantu kita perkasa, maksud perkasa di sini mampu untuk mencari nafkah dengan sendirinya dan disertai dengan kejujuran, itu persiapkanlah untuk merayakan pernikahannya. Karena Nabi Syuaib pun begitu menerima berita bahwa Nabi Musa adalah orang perkasa yang mampu memberikan nafkah untuk keluarganya disertai dengan kejujuran, langsung Nabi Syuaib alaihissalam menikahkan Nabi Musa kepada putrinya. Setelah melakukan pernikahan, Nabi Musa dan Siti Safuro telah menjadi sepasang suami istri dan diakadkan pada hari Jumat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan satu malaikat dengan menyerupai rupa manusia untuk mendatangi rumah Nabi Syuaib alaihissalam. Lalu malaikat yang menyerupai manusia tersebut membawa tongkat lalu dititipkan kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Tilkal aso min sidratil muntaha. Dan tongkat yang dibawa oleh malaikat ini adalah tongkat dari sidratul muntaha, dari atas langit. Nazala biha Adam minal jannah. Ketika Nabi Adam alaihi salam turun dari surga ke dunia, itu membawa tongkat. Ketika Nabi Adam alaihi salam telah wafat, maka tongkat itu ditarik kembali oleh malaikat Jibril. Dan ketika Nabi Syuaib alaihi salam telah menikahkan putrinya kepada Nabi Musa alaihi salam, maka tongkat tersebut disimpan di rumahnya. Ketika Nabi Musa alaihissalam telah menjadi menantu Nabi Syuaib alaihissalam memerintahkan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, udkhul fil bait wa hudil aso mim bainil aso wadhhab nahwal gonam." Padakhala Musa wa kharaja fara'aha Syuaib faqala hadhihi amanatun. Nah, wahai Musa, karena engkau telah menjadi menantu aku, saatnya engkau untuk mengambil salah satu tongkat yang ada di rumahku. Di rumah Nabi Syuaib itu ada semacam tempat penyimpanan berbagai tongkat. Lalu diperintahkan oleh Nabi Syuaib, Nabi Musa untuk mengambil salah satu tongkat. Kebetulan dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dipilih dan diambil oleh Nabi Musa adalah tongkat yang pernah dibawa dari surga oleh Nabi Adam. Ketika Nabi Adam wafat, maka ditarik kembali oleh Jibril, lalu disimpan di rumahnya Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, maka keluarlah Nabi Musa dengan membawa tongkat dari rumah Nabi Syuaib. Kata Nabi Syuaib, "Wahai Musa, ini adalah tongkat titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Nabi Adam dan kepada aku. Maka tongkat ini simpan lagi dan ambillah tongkat yang lain." Maka Nabi Musa kembali lagi ke tempat yang ditunjuk oleh Nabi Syuaib alaihissalam.
Ketika tongkat yang sudah diambil oleh Nabi Musa mau diletakkan, mau disimpan, Nabi Musa hendak mengambil tongkat yang lain. Ternyata tongkat yang pertama kali diambil tidak mau lepas dari tangan Nabi Musa alaihissalam. Langsung aja nempel. Lalu Nabi Musa alaihissalam keluar dari rumah tersebut dan tergesa-gesa membawa tongkat untuk menuju ke tempat pengembalaan kambing. Kata Nabi Syuaib alaihi salam, wahai Musa, mungkin tongkat yang engkau bawa ini adalah tongkat, bukan tongkat tadi, berarti tongkat yang lain. Kata Nabi Musa alaihi salam, sungguh aku mengambil tongkat ini adalah tongkat yang aku ambil pertama kali. Terjadilah perdebatan antara Nabi Syuaib dan Nabi Musa alaihi salam. Ini tongkat milikku, kata Nabi Musa, karena ini tongkat mau diletakkan dan aku mau mengambil yang lain, ternyata tongkat ini tidak mau lepas dengan tanganku. Kata Nabi Syuaib alaihissalam, ini adalah tongkat milikku. Nabi Syuaib tetap mengakui itu tongkatnya. Nabi Musa tetap ini tongkatnya miliknya, karena tongkat ini tidak mau lepas dari tangannya. Karena terjadilah perdebatan keduanya, sehingga sepakat. Kata Nabi Syuaib, kita mencari hakim. Siapa pemilik tongkat ini yang sebenarnya? Aku atau engkau ya wahai Nabi Musa? Pokoknya barang siapa orang yang pertama kali menghampiri kita, kita angkat sebagai hakim untuk memberikan putusan tongkat ini milik siapa. Lalu berjalan keduanya, Nabi Syuaib dan Nabi Musa, menantu dan mertua. Tiba-tiba ada satu malaikat yang menyerupai manusia. Nah, kata Nabi Syuaib, itu lihat ada orang yang lewat. Perjanjian kita yang akan menghukumi kita adalah orang yang pertama kali kita jumpai. Kebetulan ada orang ini. Wahai Bapak, tolong berikan kepastian hukum. Tongkat ini apakah milik saya? Kata Nabi Syuaib. Apakah ini tongkat untuk menantu saya yang bernama Musa? Kata orang itu, gini aja, wahai Musa, letakkanlah tongkat ini di atas tanah. Apabila yang mampu mengangkat tongkat ini, berarti orang itu adalah pemiliknya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam meletakkan tongkatnya di atas tanah. Ayo, kata malaikat yang menyerupai manusia. Sedangkan Nabi Musa dan Nabi Syuaib tidak tahu bahwa orang yang ada di hadapannya adalah malaikat utusan Allah untuk memberikan keputusan tongkat ini milik siapa. Yang pertama kali kata Nabi Musa, silakan orang tua dulu, mengutamakan orang tua. Sehingga Masya Allah Nabi Syuaib alaihissalam mau mengangkat tongkat itu terasa berat. Jangankan untuk mengangkatnya, menggerakkan tongkat ini pun sudah tidak bisa. Kewalahan Nabi Syuaib alaihissalam, tidak mampu mengangkat. Sekarang giliran Nabi Musa. Begitu disentuh tongkat itu oleh Nabi Musa, ternyata diangkat oleh Nabi Musa alaihissalam. Sehingga kata orang ini, betul-betul ini tongkat adalah berhak diterima oleh Musa sebagai utusan Allah. Karena apa? Mampu diangkat dan mampu dipegang, sehingga Nabi Syuaib alaihissalam menerima kekalahan dan menyerahkan sepenuhnya tongkat itu, yakin adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak layak untuk dimiliki oleh dirinya dan lebih layak dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam yang sudah menjadi menantunya. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, itulah keistimewaan hari Jumat sampai dipakai menikah oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Nantikan tausiah berikutnya bagian ketiga, keistimewaan yang terkandung pada tongkat Nabi Musa alaihissalam. Khudh ma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.